Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Galura Muhammad Suranegara selaku pengampu mata kuliah jaringan telekomunikasi bersama kami di sini kelompok 4 presentasikan materi tentang ITU, IEEE, ETSI, 3GPP, ISO, ANSI, dan juga Komdigi. Bersama saya, Fauzia Nisrina Salsabila dengan NIM 2402884. Baik, mungkin kita langsung saja masuk ke materinya. Boleh next slide? Baik, kita masuk pada materi yang pertama. Apa yang dimaksud dengan ITUT? Jadi rekan-rekan semua, ITUT itu adalah singkatan dari International Telecommunication Union, yaitu sebuah badan khusus yang ada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yang mana tugasnya mengatur dan juga mengkoordinasikan sistem telekomunikasi yang ada di seluruh dunia. ITU sendiri berdiri pada tahun 1865 dan berpusat di Jenewa, Swiss. Dan juga organisasi ini punya peran penting dalam pengaturan frekuensi radio, orbit satelit, sama penyusunan standar komunikasi internasional supaya sistem komunikasi di antar negara itu bisa berjalan dengan tertib dan tidak saling mengganggu, terutama soal standar teknis dan juga pembagian spektrum frekuensi yang ada di seluruh dunia. Nah, ITUT sendiri itu sebetulnya terbagi menjadi 3 sektor, yaitu ada ITUT, ITUR, dan juga ITUD. Tapi yang relevan di jaringan telekomunikasi saat ini adalah ITUT dan juga ITUR. Nah, pun untuk penjelasan tentang ITUT dan juga ITUR itu akan dijelaskan oleh rekan saya Rihan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, Rian Najib Mujaki, yang akan menjelaskan tentang ITUT dan ITUR. Untuk ITUT sendiri, memiliki tugas dan fungsi dalam melakukan standarisasi jaringan telekomunikasi dunia. Nah, terutama jaringan berbasis kabel dan protokol internet, seperti jaringan telepon tetap, serat optik, transmisi data, dan layanan digital. Selain membuat standar, ITUT juga memastikan interoperabilitas, yaitu kemampuan berbagai jaringan dan perangkat dari vendor atau negara yang berbeda untuk bisa tetap saling terhubung dan berfungsi dengan baik. Hal ini tuh penting karena infrastruktur telekomunikasi di dunia dibangun oleh banyak operator dan produsen yang berbeda. Tanpa standar yang sama, perangkat jaringan gak bakal compatible dan komunikasi global dapat terganggu. Analoginya itu, ITUT ini seperti pihak yang menetapkan bentuk colokan dan spesifikasi kabel fiber optik supaya seragam di seluruh dunia. Nah, jadi router merek apapun bisa tetap terhubung ke jaringan provider manapun tanpa error. Nah, keseragaman global jaringan seperti ini yang diatur oleh ITUT. Kemudian untuk produk standarisasi, hasil utama dari produk ITUT itu dokumen standar internasional yang disebut Recommendation ITUT. Dokumen ini berisi spesifikasi teknis yang sangat detail tentang gimana sistem dan perangkat telekomunikasi harus dirancang dan dioperasikan. Rekomendasi ITUT dibagi dalam beberapa seri sesuai bidang teknologinya. Misal seri G, yang berisi standar transmisi dan teknologi serat optik, seperti sistem pengiriman sinyal melalui kabel optik dan jaringan backbone. Lalu ada seri H, isinya standar multimedia komunikasi video seperti kompresi video, konferensi video, dan layanan audio visual digital. Lalu ketiga ada seri X yang isinya tuh standar jaringan data dan keamanan, kayak protokol jaringan, arsitektur internet, dan keamanan informasi. Nah, standar-standar ini digunakan oleh berbagai operator telekomunikasi, produsen perangkat jaringan, dan penyedia layanan internet di seluruh dunia sebagai acuan teknis pembangunan jaringan. Jadi bisa dibilang hampir semua teknologi komunikasi modern yang kita pakai saat ini tuh sebenarnya mengacu pada standar yang dibuat oleh ITUT. Nah, untuk wewenangnya sendiri, ITUT mempunyai otoritas dalam penetapan standar teknis telekomunikasi. Nah, standar yang disusun ITUT diakui secara global dan digunakan sebagai referensi oleh operator, vendor perangkat, dan regulator di berbagai negara. Artinya, ketika sebuah negara atau perusahaan membangun jaringan telekomunikasi, mereka biasanya mengacu ke standar ITUT biar sistemnya compatible dengan jaringan internasional. Walaupun standar ITUT nggak bersifat hukum yang wajib,
Tapi dalam praktiknya, hampir seluruh industri telekomunikasi itu mengikuti karena jadi acuan interoperabilitas global. Nah, untuk keanggotaan dan cara bergabungnya sendiri, ITU-T diikuti oleh anggota ITU yang biasanya diwakili oleh pemerintah atau regulator telekomunikasi, kemudian perusahaan industri telekomunikasi dan teknologi jaringan, serta institusi akademik dan lembaga penelitian. Individu gak bisa bergabung secara langsung, tapi kalau mau terlibat dalam kegiatan ITU-T biasanya bisa melalui institusi yang menjadi anggota, misal melalui pemerintah, perusahaan telekomunikasi atau vendor teknologi, atau univ-univ dan lembaga riset yang terdaftar di ITU. Nah, melalui keanggotaan ini, organisasi dapat ikut dalam kelompok studi, diskusi teknik, dan penyusunan standar recommendation ITU-T. Jadi, secara umum, ITU-T itu berperan memastikan jaringan telekomunikasi dunia bisa menggunakan standar teknis yang sama, biar perangkat dan jaringan di berbagai negara bisa saling terhubung secara global. Selanjutnya ada ITUR. Nah, untuk ITUR memiliki fungsi dan tugas yang bertanggung jawab dalam pengaturan spektrum frekuensi radio di tingkat global. Nah, spektrum frekuensi ini adalah sumber daya yang digunakan oleh semua teknologi nirkabel seperti radio siaran, televisi, komunikasi seluler, Wi-Fi, hingga komunikasi satelit. Nah, selain frekuensi, ITUR juga mengatur orbit satelit, khususnya orbit geostasioner, supaya satelit dari berbagai negara nggak saling bertabrakan posisi atau saling mengganggu sinyalnya. Kemudian untuk ITUR juga menyusun standar teknis komunikasi nirkabel, misalnya standar sistem radio, penyiaran digital, dan teknologi seluler generasi baru. Analoginya, ITUR ini seperti pengatur jalur lalu lintas udara dan pembagian kanal komunikasi di langit. Frekuensi itu ibarat jalur udara dan satelit itu seperti pesawat. Nah, kalau nggak diatur secara global, semua negara bisa pakai frekuensi yang sama atau menempatkan satelit di posisi yang sama, sehingga sinyal itu bisa bertabrakan dan komunikasi terganggu. Nah, ITUR mastiin setiap sistem radio di dunia itu punya jalur masing-masing yang tidak saling mengganggu. Kemudian untuk produknya, hasil utama dari ITUR adalah dokumen standar internasional yang disebut Recommendation ITUR. Dokumen ini berisi spesifikasi teknis sistem radio komunikasi, seperti parameter transmisi radio, standar siaran digital, karakteristik antena, hingga performa sistem satelit. Nah, selain itu, ITUR juga menghasilkan alokasi spektrum frekuensi global, yaitu pembagian resmi rentang frekuensi radio untuk berbagai layanan. Misal kayak frekuensi untuk siaran TV, komunikasi seluler, navigasi utara, maritim, hingga satelit. Nah, pembagian ini digunakan oleh semua negara sebagai acuan nasional dalam penetapan frekuensi radio. Jadi, ketika sebuah negara menetapkan frekuensi 4G atau TV digital, sebenarnya itu mengikuti alokasi global yang ditetapkan oleh ITUR. Nah, untuk kewenangannya, dari sisi kewenangan sih ITUR memiliki otoritas internasional dalam koordinasi spektrum radio dan orbit satelit dunia. Artinya, setiap negara yang ingin menggunakan frekuensi tertentu atau menempatkan satelit harus melakukan koordinasi melalui mekanisme ITUR agar tidak terjadi interferensi dengan negara lain. ITUR juga menjadi forum bagi negara untuk menyepakati penggunaan spektrum radio secara internasional, terutama melalui konferensi radio komunikasi dunia atau biasa disebut World Radio Communication Conference. Walaupun pengelolaan frekuensi ini di dalam negara dilakukan oleh regulator nasional, pembagian globalnya tetap mengacu pada ITUR. Untuk keanggotaan dan cara bergabungnya, ITUR itu diikuti oleh anggota ITU yang diwakili pemerintah atau regulator frekuensi, kemudian industri radio komunikasi seperti operator seluler, perusahaan satelit, dan produsen perangkat radio, serta univ-univ dan lembaga penelitian di bidang komunikasi nirkabel.
Nah, individu itu nggak bisa bergabung secara langsung, tapi jika ingin terlibat dalam kegiatannya, biasanya dapat melalui institusi anggota seperti pemerintah, perusahaan telekomunikasi atau satelit, maupun univ dan lembaga riset. Nah, melalui keanggotaan tersebut, organisasi dapat berpartisipasi studi teknis, penyusunan, recommendation ITUR, dan koordinasi spektrum internasional. Selanjutnya, saya Sen Agustira akan menjelaskan terkait IEEE. IEEE merupakan singkatan dari Institute of Electrical and Electronics Engineers. Merupakan organisasi profesi internasional yang bergerak di bidang teknik elektro, elektronika, komputer, dan teknologi terkait lainnya. Nah, IEEE juga berdiri sejak tahun 1963 hasil dari penggabungan dua organisasi teknik di Amerika Serikat. Saat ini, IEEE menjadi organisasi teknik terbaik di dunia dengan ratusan ribu anggota dari berbagai negara. Nah, organisasi ini juga berperan penting dalam perkembangan teknologi modern seperti internet, jaringan komputer, sistem tenaga listrik, hingga kecerdasan buatan. Nah, untuk tugas utama IEEE adalah mengembangkan dan menetapkan standar teknik internasional. Nah, standar ini juga dibuat agar perangkat dan sistem teknologi bisa bekerja dengan cara yang sama di seluruh dunia. Selain itu juga, IEEE juga menerbitkan jurnal ilmiah yang menjadi referensi utama bagi peneliti dan mahasiswa. Banyak sekali penelitian teknik terbaik yang dipublikasikan melalui IEEE. IEEE juga menyelenggarakan konferensi internasional, seminar, dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi bagi para profesional dan akademis di bidang teknologi. Nah, selanjutnya ada produk standarisasi dari IEEE. Produk utama dari IEEE adalah standar teknis yang dikembangkan melalui IEEE Standards Association. Contohnya itu IEEE 802.11 yang menjadi dasar teknologi Wi-Fi. Artinya, ketika kita menggunakan Wi-Fi di rumah, di kampus, atau di tempat umum, sistemnya itu mengikuti standar IEEE. Kemudian ada IEEE 802.3 untuk Ethernet atau jaringan kabelan. Ada juga IEEE 754 yang mengatur sistem perhitungan angka desimal di komputer. Nah, dengan adanya standar ini, perangkat dari berbagai perusahaan tetap saling terhubung dan kompatibel. Nah, untuk wewenang dari IEEE merupakan bukan lembaga pemerintahan dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk memaksakan suatu negara mengikuti standarnya itu sendiri. Namun, karena reputasi dan keahliannya di bidang teknik, standar IEEE sangat dipercaya dan banyak diadopsi oleh industri global. Nah, bahkan banyak badan standar nasional maupun internasional menjadikan standar IEEE sebagai acuan. Jadi meskipun bukan regulator resmi, pengatur IEEE sangat besar dan dalam dunia teknologi itu sendiri. Nah, untuk keanggotaan IEEE itu terbuka untuk siapa saja yang bergerak di bidang teknik dan teknologi, termasuk bagi mahasiswa juga. Terdapat beberapa kategori keanggotaan seperti student member untuk mahasiswa dan professor member untuk tenaga profesional. Cara bergabungnya itu cukup dengan mendaftar melalui website resmi IEEE, mengisi data diri, memilih bidang minat, lalu membayar iuran tahunan itu sendiri. Nah, untuk keuntungannya menjadi anggota IEEE, kita bisa mengakses jurnal, diskon konversi, jaringan, profesional, internasional, dan kesempatan mengikuti komunitas teknis sesuai bidang yang diminati itu sendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu perkenalkan, nama saya Khalifah Daukan Araji. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ETSI atau European Telecommunication Standard Institute. ETSI adalah lembaga standarisasi telekomunikasi yang berbasis di Eropa. Tugas utamanya menyusun standar teknis untuk jaringan komunikasi termasuk teknologi seluler seperti GSM, LTE, dan 5G. Walaupun berasal dari Eropa, standar yang dibuat ETSI tidak hanya dipakai di sana. Banyak negara dan industri di dunia mengadopsinya, sehingga pengaruhnya bersifat global. Jadi bisa dibilang ETSI adalah salah satu aktor penting perkembangan teknologi jaringan seluler modern. Terus tugas
tugas pokok dan fungsi EITSI yang pertama adalah menyusun standar teknis telekomunikasi dan jaringan digital. Maksudnya EITSI membuat aturan teknis supaya sistem komunikasi punya spesifikasi yang jelas. Misalnya soal struktur jaringan, protokol, dan cara perangkat berkomunikasi. Yang kedua, EITSI menjamin interoperabilitas, artinya perangkat dari vendor yang berbeda tetap bisa saling terhubung. Contohnya HP merek apapun bisa tetap dipakai di jaringan operator manapun selama mengikuti standar yang sama. Ketiga, EITSI mendukung pengembangan GSM, LTE, dan 5G melalui kerjasama dan 3GPP. Jadi EITSI tidak bekerja sendiri, tapi menjadi salah satu organisasi yang berkontribusi dalam menyusun standar jaringan seluler global. Yang terakhir, EITSI juga mengembangkan standar untuk IoT dan keamanan jaringan. Ini penting karena sekarang banyak perangkat terhubung ke internet, jadi perlu standar keamanan yang kuat supaya data dan sistem tetap aman. Untuk produk standarisasi, EITSI punya beberapa standar penting. Yang pertama adalah standar GSM. Ini adalah teknologi seluler generasi awal yang dulu dipakai untuk layanan telepon dan SMS. Standar GSM yang dikembangkan di Eropa kemudian dipakai secara global dan jadi dasar perkembangan jaringan seluler berikutnya. Yang kedua adalah spesifikasi LTE dan 5G. EITSI berkontribusi dalam penyusunan spesifikasi teknis jaringan 4G dan 5G melalui kerjasama 3GPP. Jadi dokumen teknis yang mengatur cara kerja jaringan, struktur sistem, sampai komunikasi antara perangkat dan base station itu ikut dibahas di dalamnya. Selain itu, EITSI juga mengembangkan standar keamanan dan komunikasi digital. Ini penting karena jaringan sekarang bukan cuma untuk telepon, tapi juga untuk data, IoT, dan layanan digital lain yang butuh perlindungan keamanan. Terakhir, EITSI mengeluarkan dokumen resmi seperti EITSI EN atau European Norm dan Technical Specification. Dokumen inilah yang menjadi pedoman teknis yang dipakai oleh industri dan operator dalam mengimplementasikan jaringan. Kalau dari sisi wewenang, EITSI itu diakui resmi oleh Uni Eropa sebagai badan standarisasi telekomunikasi. Artinya EITSI memang punya posisi formal dalam sistem standar di Eropa. Standar yang dibuat EITSI sering dijadikan dasar regulasi di negara-negara Eropa. Jadi walaupun EITSI bukan pemerintah, hasil standarnya bisa masuk ke dalam kebijakan internasional masing-masing negara. Selain itu, pengaruhnya juga global. Karena EITSI terlibat dalam 3GPP, lewat kerjasama itu, standar yang dikembangkan tidak hanya dipakai di Eropa, tapi hampir di seluruh dunia, terutama untuk LTE dan 5G. Namun EITSI tidak memiliki kekuatan hukum langsung seperti kementerian atau pemerintah. EITSI tidak bisa memberi sanksi. Kekuatan EITSI ada pada pengaruh teknis dan adopsi industrinya, bukan pada kekuasaan hukum. Yang keempat, soal keanggotaan, EITSI itu terbuka tapi bukan untuk individu perorangan yang bisa bergabung, biasanya perusahaan telekomunikasi, vendor perangkat jaringan, universitas, lembaga riset, dan instansi pemerintah. Di dalam EITSI ada beberapa kategori keanggotaan seperti full member, associated member, dan observer. Perbedaannya ada pada hak suara dan tingkat keterlibatan dalam pengambilan keputusan untuk komite teknis. Untuk cara bergabung di EITSI, institusi harus mengajukan pendaftaran melalui website resmi EITSI, memilih kategori keanggotaan yang sesuai, lalu membayar iuran tahunan. Setelah diterima, mereka bisa ikut dalam komite teknis dan working group untuk berkontribusi langsung dalam penyusunan standar. Itu penjelasan EITSI. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan. Oke, selanjutnya perkenalkan, nama saya Hana Naila Sofatunisa dengan nomor induk mahasiswa 2402869 akan menjelaskan apa itu 3GPP atau
Third Generation Partnership Project. Jadi, Third Generation Partnership Project adalah organisasi internasional yang bertugas mengembangkan standar teknologi telekomunikasi seluler. Didirikan pada tahun 1998 sebagai bentuk kerjasama antar lembaga standarisasi dari berbagai negara seperti ETSA, terus itu dari Eropa, terus ada juga ERIB dari Jepang, terus ada ETSI dari Amerika, juga ada CCSA dari Cina. Nah, kolaborasi ini melibatkan ratusan perusahaan dan lembaga dari seluruh penjuru dunia yang bersama-sama menyepakati standar teknis telekomunikasi global. Kantor sekretariat 3GPP berpusat di Sofia, Antipolis atau di Prancis, sebuah kawasan yang dikenal sebagai pusat teknologi dan inovasi di Eropa. Yang perlu dipahami, si 3GPP ini itu bukan badan resmi pemerintah atau non-treaty organization. Artinya organisasi ini tidak dibentuk melalui perjanjian antar negara seperti PBB atau ITU atau International Telecommunication Union, melainkan murni forum kolaborasi teknis antara industri dan juga lembaga standarisasi secara sukarela. Meskipun begitu, pengaruhnya sangat besar karena seluruh industri telekomunikasi dunia mengikuti standar dari yang dihasilkan oleh 3GPP. Terus untuk tugas dan fungsi dari 3GPP itu sendiri. Tugas utama 3GPP adalah membuat dan menjaga standar teknis agar perangkat dari berbagai merek dan jaringan dari berbagai negara itu bisa saling terhubung. Mereka bekerja melalui 3 kelompok besar. Pertama ada dari RNN atau Radio Access Network yang mengurus koneksi antara perangkat kita dan menara sinyal. Terus yang kedua juga ada SA, yaitu Service and System Aspect yang mengurus arsitektur, keamanan sistem. Juga ketiga ada CT, yaitu Core Network and Terminals yang mengurus jaringan inti dan perangkat. Semua standar ini juga dirilis secara berkala dalam paket yang disebut rilis. Contohnya rilis 5T adalah standar pertama untuk 5G. Terus untuk produk standarisasi dari 3GPP. Produk standar dari 3GPP itu sendiri adalah generasi jaringan seluler yang kita gunakan sehari-hari. Misalnya yang pertama itu adalah 2G, menggunakan teknologi GESM, yaitu Global System for Mobile Communication. Yang kedua GPRS, yaitu General Packet Radio Service. Terus yang ketiga ada EDGE atau Enchanted Data Rates for GSM Evolution. Contohnya kehidupan sehari-hari, yaitu ketika kita menelpon orang tua atau mengirim SMS sudah sampai ya, itu menggunakan jaringan 2G. Di daerah pelosok atau pedesaan yang sinyalnya lemah, biasanya HP kita masih bisa menelpon karena masih tertangkap di jaringan 2G. Terus yang kedua itu ada 3G yang menggunakan teknologi UMTS, yaitu Universitas Mobile Telecommunication System. Terus HSPA, High Speed Packet Access, terus WCDMI Wideband Code Division Multiple Access, yaitu contoh kehidupan di sehari-harinya itu. Dulu saat pertama kali kita bisa video call lewat HP atau browsing internet nih, meski masih lambat-lambat gitu, itu adalah pengalaman menggunakan jaringan 3G. Kalau sekarang kita pergi ke daerah yang sinyalnya tidak terlalu bagus, di HP tertulisnya tuh H atau H, yaitu H+ atau H+, itu artinya kita sedang menggunakan jaringan 3G. Terus 4G nih, menggunakan teknologi LTE atau Long Term Evolution dan LTE Advanced yang merupakan peningkatannya. Contoh di kehidupan sehari-harinya itu ketika kita menonton YouTube, scroll TikTok, main Mobile Legends, atau video call lewat WhatsApp dengan lancar di HP, itu adalah pengalaman menggunakan jaringan 4G Lite, LTE. Hampir semua aktivitas internet di HP kita sehari-hari saat ini berjalan di atas jaringan 4G. Jadi yang sekarang kita sering pakai itu 4G gitu. Terus selanjutnya ada 5G menggunakan network NR, yaitu New Radio dan 5G Core
sebagai jaringan intinya. Contoh di kehidupan sehari-harinya tuh bayangkan kalau kita itu mendownload film di ukuran 2 GB hanya dalam hitungan detik atau bermain game online tanpa lag sama sekali. Nah, di Indonesia 5G sudah mulai tersedia di beberapa kota besar seperti di Jakarta, Surabaya, Medan. Meski belum merata, kedepannya 5G juga akan mendukung teknologi seperti mobil tanpa pengemudi dan operasi jarak jauh menggunakan robot. Nah, terus yang akan datang juga seperti 5G Advance sebagai pengembang lanjutan dari 5G serta tahapan awal penelitian untuk 6G yang diperkirakan hadir sekitar di tahun 2030. Nah, contoh untuk gambaran masa depannya itu dengan 6G seperti kita mungkin bisa merasakan sensasi menyentuh benda secara virtual melalui HP gitu, atau hologram 3D beneran seperti yang sering kita lihat di film-film itu di film-film fiksi ilmiah gitu. Terus semua teknologi ini bukan produk suatu perusahaan tapi hasil kesepakatan ratusan perusahaan di seluruh dunia melalui 3GPP. Itulah kenapa HP buatan Samsung bisa dipakai di jaringan telekomunikasi maupun jaringan luar negeri. Jaringan Telkomsel maupun jaringan luar negeri. Terus untuk wewenang dari 3GPP, wewenang 3GPP itu sangat besar di level teknis industri gitu, karena namun tidak seperti hukum negara, standar yang dibuat 3GPP ini tidak wajib diikuti secara hukum, tetapi karena hampir seluruh industri telekomunikasi nih di dunia itu menggunakannya, jadi standar ini tuh menjadi acuan de facto, artinya yaitu berlaku dalam praktik meski tidak tertulis dalam hukum. Yang tidak bisa diabaikan, jika produsen ponsel atau operator jaringan tidak mengikuti standar 3GPP, produk mereka tidak akan bisa terhubung dengan jaringan global. Selain itu, standar 3GPP juga diakui oleh ITU, yaitu International Telecommunication Union, yaitu badan resmi dari PBB yang tadi sudah dijelaskan oleh teman saya di bidang telekomunikasi. Namun, keputusan apakah suatu teknologi bisa digunakan di suatu negara tetap menjadi hak pemerintahnya masing-masing. Terus untuk cara bergabung 3GPP. Nah, sebenarnya 3GPP ini membuka keanggotaan, namun bukan untuk individu atau perseorangan, melainkan untuk organisasi seperti perusahaan teknologi, operator telekomunikasi, lembaga riset, atau institusi pendidikan. Ada 3 jenis nih keanggotaannya. Yang pertama itu ada individual member, yaitu anggota penuh yang berhak ikut rapat, ajukan proposal standar, dan memberikan suara. Terus yang kedua itu ada guest member, yaitu status tamu selama maksimal 6 bulan tanpa biaya. Cocok nih untuk yang ingin mencoba dulu. Terus yang ketiga adalah observer, yaitu hanya mengamati. Biasanya untuk lembaga yang berpotensi menjadi mitra resmi ke depannya. Untuk Indonesia karena belum punya mitra sendiri, jalur bergabung bisa melalui ETSA dari Eropa atau ETIAS dari Amerika. Lembaga yang relevan di Indonesia untuk jalur ini adalah Komdigi atau Kementerian Komunikasi dan Digital, dan BSN, yaitu Badan Standarisasi Nasional. Seperti itu untuk 3GPP. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini kembali lagi bersama saya Fauzia Nisrina Salsabila dengan NIM 2402884 yang akan menjelaskan tentang ISO, atau di sini memiliki singkatan dari International Organization for Standardization. Baik, untuk ISO sendiri itu adalah organisasi standarisasi internasional yang merupakan organisasi terbesar di dunia yang juga berdiri pada tahun 1947 dan pada tanggal 23 Februari di Jenewa, Swiss, dengan beranggotakan 169 negara yang masing-masing satu wakil per negara gitu. Dan Indonesia sendiri diwakili oleh BSN atau Badan Standarisasi Nasional. Ini merupakan organisasi non pemerintah dan juga independen gitu untuk ISO sendiri. Nah, untuk ISO sendiri itu bertugas untuk membuat dan juga menerbitkan standar yang berlaku di seluruh dunia. ISO ini berdiri sejak tahun 1947 gitu, dan memang bermarkas di Swiss. Nah, untuk ISO sendiri itu bukanlah singkatan dari bahasa Inggris saja, melainkan diambil dari kata Yunani yang isos, yang berarti sama atau setara, di mana ini mencerminkan misi mereka buat menyamakan standar di seluruh dunia, seperti itu. Nah, untuk tugas utama dari ISO sendiri itu adalah
membuat standar internasional yang nantinya bisa diadopsi untuk semua negara anggotanya seperti itu. Tujuannya supaya produk dan juga layanan dari suatu negara itu bisa diterima dan juga dipercaya di negara lain tanpa dia tuh harus diuji ulang dari awal. Seperti misalnya kalau sebuah produk udah bersertifikasi ISO, maka secara otomatis konsumen di seluruh dunia itu sudah tahu gitu produk itu tuh memenuhi standar kualitas tertentu. Yang mana ini tuh sangat membantu pendagangan internasional karena mengurangi hambatan dari teknis antar negara itu. Nah, baik. Untuk produk standarisasi dari ISO sendiri itu sudah ada lebih dari 24.000 standar internasional yang udah diterbitkan sama ISO. Nah, di mana diantaranya juga mencakup hampir semua sektor industri. Contohnya ISO 9001 yang mana itu tentang manajemen mutu, dan juga ISO 14001 manajemen lingkungan, ISO 27001 tentang keamanan informasi, ISO 45001 tentang keselamatan dan juga kesehatan kerja, dan juga ada ISO 8601, mohon maaf, sebagai format, tanggal, dan juga waktu internasional. Nah, ISO ini untuk yang berikutnya terdapat wewenang organisasi dari ISO itu sendiri. Baik, untuk standar ISO sendiri secara hukum dia tuh tidak bersifat wajib gitu standarnya. Tapi dalam praktiknya sendiri dia sangat sulit bagi perusahaan untuk bersaing di pasar global tanpa ngikutin standar ISO. Karena memang untuk kontrak dari bisnis internasional dan juga proses ekspor kan mensyaratkan sertifikasi ISO gitu. Jadi di Indonesia sendiri pun banyak standar ISO yang diadopsi oleh BSN menjadi SNI atau Standar Nasional Indonesia. Sehingga nantinya hal ini tuh menjadi wajib untuk produk-produk tertentu yang beredar di Indonesia seperti itu. Nah, bisakah kita bergabung untuk di organisasi ISO ini? Jawabannya itu bisa, tentu bisa melalui badan standar nasional di masing-masing negara. Indonesia kan sudah punya gitu, sudah menjadi anggota melalui BSN di ISO ini. Nah, Indonesia juga sebenarnya udah bergabung ke ISO sejak lama gitu, melalui BSN yang memang dia tuh sebagai wakil resmi gitu dari Indonesia. Jadi secara nggak langsung kita sebagai warga negara Indonesia bisa dibilang ibaratnya sudah terwakili gitu di ISO. Nah, namun kalau misalnya kita in case sebagai individu atau perusahaan pengen terlibat langsung gitu dalam proses pembuatan standar ISO, caranya bukan mendaftar langsung ke ISO-nya, melainkan harus melalui BSN terlebih dahulu. Jadi BSN ini adalah sebuah perantara antara masyarakat yang memang pengen mendaftar ke ISO seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya tentang cara bergabung atau berpartisipasi untuk perusahaan atau individu di Indonesia sendiri itu bisa menghubungi atau daftar ke BSN. Nah, kalau misalnya kita atau perusahaan kita in case pengen terlibat aktif dalam proses standarisasi ISO, langkah pertamanya itu adalah menghubungi dari BSN terlebih dahulu. Nah, nanti di BSN itu kita akan ada yang namanya komite teknis, yaitu kelompok para ahli yang ada di bidang tertentu untuk membahas, yang tugasnya itu untuk membahas dan juga merumuskan dari standar. Nah, kita juga bisa mendaftar sebagai pakar teknis di komite yang memang sesuai dengan bidang keahlian kita. Dan nantinya hasil pembahasan dari komite teknis itu akan dibawa ke BSN ke sidang-sidang ISO sebagai posisi resmi dari Indonesia. Seperti itu penjelasan untuk ISO, dan kemudian setelahnya akan ada penjelasan yang akan disampaikan oleh rekan saya lain. Oke, selanjutnya itu bagian ANSI yang dijelaskan oleh saya Muhammad Ridho Arafi. Nah, yang pertama yaitu apa itu ANSI? ANSI adalah American National Standards Institute, yaitu lembaga swasta non-profit yang bertugas mengawasi dan mengordinasikan pengembangan standar sukarela di Amerika Serikat. ANSI bukan lembaga pemerintah, tapi sangat berpengaruh karena menjadi wakil resmi Amerika Serikat di organisasi standar internasional seperti ISO dan IAC. Berdiri sejak 1918, ANSI sudah lebih dari 1 abad mengatur standar di berbagai bidang, mulai dari teknologi, keselamatan kerja, hingga makanan dan minuman. Tugas pokok dan fungsinya itu secara tidak langsung ANSI membuat standar sendiri, melainkan mengkreditasi organisasi-organisasi lain yang
berwenang membuat standar di bidangnya masing-masing. Jadi ANSI ibaratkan yaitu pengawas standar dari standar. Tugasnya yaitu memastikan proses pembuatan standar itu adil, transparan, dan berbasis konsensus. Selain itu, ANSI juga menjadi jembatan antara Amerika Serikat dengan dunia internasional dalam hal standarisasi. Setelahnya yaitu next. Produk standarisasinya. Produk utama ANSI adalah dokumen yang disebut American National Standards atau ANS. Standar ini sangat luas cakupannya, tidak hanya teknologi informasi tapi juga keselamatan kerja, konstruksi bangunan, hingga standar makanan. Salah satu yang paling dikenal di dunia IT adalah standar ASCII, yaitu sistem pengkodaan karakter yang kita pakai hingga sekarang. Setiap kali mengetik huruf di komputer, standar ANSI SQL juga sangat penting karena menjadi dasar bahasa pemrograman database yang digunakan di seluruh dunia. Setelah itu wewenangnya sama seperti 3GPP, standar ANSI pada dasarnya bersifat sukarela. Tapi dalam prakteknya banyak standar ANSI yang kemudian diadopsi oleh pemerintah federal maupun bagian negara Amerika Serikat yang menjadi peraturan wajib. Misalnya standar keselamatan kerja dari ANSI sering dijadikan acuan oleh OSHA, yaitu Lembaga Keselamatan Kerja Pemerintah Amerika Serikat. Selain itu, karena Amerika Serikat sangat dominan di dunia teknologi dan ekonomi, standar ANSI otomatis punya pengaruh besar secara global. Next. Bisakah kita bergabung? ANSI itu membuka keanggotaan untuk berbagai jenis organisasi. Tapi tidak hanya perusahaan Amerika, tapi juga organisasi dari luar Amerika Serikat. Jadi secara teori, perusahaan atau institusi dari Indonesia pun bisa mendaftar sebagai anggota ANSI. Tapi perlu dicatat, keanggotaan ini ditujukan untuk organisasi atau lembaga, bukan individu. Nah, cara bergabungnya itu cukup dengan mendaftar langsung di website resmi mereka di ansi.org. Kamu pilih kategori keanggotaan yang sesuai, isi formulir, lalu bayar biaya keanggotaan tahunan. Besaran biayanya yaitu bervariasi. Untuk perusahaan besar bisa ratusan hingga ribuan dolar per tahun. Tapi untuk lembaga pendidikan dan non-profit biasanya jauh lebih murah. Setelah resmi jadi anggota kamu bisa ikut dalam komite standar, memberikan suara dalam proses pembuatan standar, dan mendapatkan akses ke ribuan dokumen standar ANSI. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sebelumnya, izin masuk, perkenalkan nama saya Nadira Setiawan dengan NIM 2402883. Di sini saya akan menjelaskan tentang Kemenkomdigi. Kemenkomdigi adalah singkatan dari Kementerian Koordinator Bidang Komunikasi dan Digital. Ini adalah nama resminya. Kata yang paling penting adalah koordinator, yang artinya bukan kementerian yang mengurus langsung teknis di lapangan, tapi yang mengkoordinasikan kementerian lain di bidang komunikasi dan digital. Selanjutnya dibentuk pada Oktober 2024. Masih sangat baru, lahir di era Prabowo, menyusun kabinet pertamanya dengan melakukan restrukturisasi dari Kemkominfo yang lama. Selanjutnya dipimpin oleh Menko Budi Aris Setiadi. Beliau menjabat sebagai Menteri Koordinator yang bertanggung jawab penuh atas jalannya Kemenkomdigi dan melapor langsung ke Presiden. Selanjutnya di sini ada tugas pokok dan fungsi. Nah, yang pertama, koordinasi kebijakan komunikasi dan digital nasional, yaitu agar memastikan semua kebijakan soal digital di Indonesia punya satu arah yang sama. Jadi tidak ada kebijakan yang saling bertentangan antar kementerian. Selanjutnya yang kedua ada sinkronisasi program antar kementerian yang terkait.
Contohnya, jika Kominfo punya program internet desa dan Kemendesa punya program yang serupa, jadi Kemenkomdigi ini memastikan keduanya agar saling mendukung bukan malah duplikasi anggaran. Selanjutnya, yang ketiga ada pengendalian transformasi digital pemerintah. Jadi, untuk mengawal dan memantau jalannya program digitalisasi pemerintah, seperti Pusat Data Nasional agar berjalan sesuai target yang sudah ditetapkan. Selanjutnya, yang keempat ada pengawasan kebijakan keamanan cyber dan data. Tugasnya untuk berkoordinasi dengan BSSN untuk memastikan data pemilik pemerintah dan masyarakat terlindungi dari ancaman cyber dan kebocoran data. Nah, di sini juga ada produk standarisasinya. Untuk kebijakan tata kelola data nasional, yang dimana kebijakan ini tentang bagaimana data pemerintah dikumpulkan, disimpan, dan dikelola secara aman dan seragam di seluruh instansi. Selanjutnya ada standar interoperabilitas sistem pemerintah. Jadi standarnya agar sistem digital satu instansi bisa terhubung dengan instansi lain. Contoh nyatanya adalah data Dukcapil bisa langsung diakses sistem BPJS tanpa input ulang. Selanjutnya ada regulasi keamanan cyber koordinasi BSSN. Yang artinya Kemenkomdigi tidak mengganti cyber secara langsung, tetapi memastikan kebijakan keamanan cyber dari BSSN-nya selaras dengan arah digital nasional. Selanjutnya ada koordinasi SPBE atau kepanjangan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. Yang artinya standar wajib bagi semua instansi pemerintah untuk bertransformasi digital, mulai dari pelayanan publik online sampai pengelolaan arsip secara digital. Selanjutnya, di sini juga ada wewenang organisasinya. Yang pertama itu untuk menetapkan kebijakan koordinasi lintas K atau L. Kemenkomdigi berhak membuat kebijakan yang mengikat kementerian dan lembaga lain, yang artinya kementerian lain wajib mengikuti arahan koordinasinya di bidang digital. Selanjutnya, yang kedua ada menyelesaikan konflik regulasi, yang artinya kalau ada dua kementerian yang regulasinya bertabrakan di bidang digital, jadi Kemenkomdigi ini yang bertindak sebagai penengah dan memutuskan solusinya. Selanjutnya, arahan strategis digitalisasi nasional. Jadi, untuk menentukan kemana Indonesia akan melangkah soal digital. Misalnya, target berapa persen layanan pemerintah harus online dalam jangka waktu tertentu. Dan yang keempat ini adalah lapor langsung ke Presiden. Jadi ini wewenang istimewa sebagai kementerian koordinator. Mereka punya akses langsung ke presiden sehingga keputusannya punya bobot dan kekuatan politik yang sangat kuat. Dan yang kelima itu cara bergabungnya. Jadi bisa bergabung melalui jalur resmi. Jadi Kemenkomdigi bisa dimasuki, tetapi tidak sembarangan, jadi harus melalui mekanisme resmi yang sudah ditetapkan pemerintah. Tidak bisa mendaftar langsung begitu saja. Di sini cara bergabungnya ada yang pertama itu lewat jalur CPNS atau PPK, rekrutmen ASN nasional. Jadi jalur utama untuk menjadi pegawai tetap dibuka oleh BKN setiap tahunnya. Harus bersaing dengan pelamar seluruh Indonesia dan melewati tes SKD dan SKB yang sangat cukup ketat. Selanjutnya ada seleksi terbuka JPT atau jabatan pimpinan tinggi. Jadi ini tuh jalur khusus untuk posisi pimpinan seperti direktur atau kepala biro. Hanya bisa diikuti oleh ASN yang sudah berpengalaman dan memenuhi syarat kepangkatan tertentu. Jadi bukan untuk umum. Dan yang ketiga ini ada magang atau beasiswa pemerintah. Nah, jadi untuk jalur ini itu jalur yang paling mudah dan realistis buat mahasiswa gitu. Jadi tidak perlu jadi ASN dulu, cukup daftar saat programnya dibuka
di website resmi Kemenkomdigi. Jadi cocok untuk mengenali lingkungan kerja di pemerintahan digital. Baik, mungkin cukup itu saja yang kelompok kami sudah presentasikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.